Hai sobat semua, dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Arsa Review. By the way, apa kabar semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film drama yang berjudul Hidden Face, yang bercerita tentang sepasang kekasih di mana sang cewek terkunci di dalam kamar rahasia dan si cowok tidak mengetahui keberadaannya. Film ini sangat menarik. Yuk langsung saja kita simak. Here we go. Awal cerita memperlihatkan sepasang kekasih yang bernama Adrian dan Bella. Mereka memiliki hubungan yang sangat romantis. Adrian mendapat pekerjaan sebagai orkestra dan harus berangkat ke Kolombia. Adrian pun mengajak Bella untuk ikut bersamanya. ¿En serio? ¡Qué bien! Es conmigo, ¿no? Como a Bogotá. Bella pun bingung tentang pekerjaan yang harus ditinggalkannya. Tetap di Spanyol atau ikut Adrian ke Kolombia. Entonces, si me voy contigo, me prometes que me vas a cuidar. Bella tak ingin jauh dari Adrian. Akhirnya Bella pun memutuskan untuk ikut Adrian ke Kolombia. Di Kolombia mereka menyewa rumah yang sangat besar. Semuanya berjalan lancar. ¿Qué función cumple? Porque no lo comprendo todo. Pues queda súper bien encuadrado. Saat Bella mendatangi Adrian ke tempat kerjanya, dia menemukan Adrian bersama seorang wanita yang bernama Veronica. Tak lain adalah pemain biola di tim Adrian. Perdón, que interrumpo. Yo también me voy. Señorita Verónica, Maestra. Saat perjalanan pulang, Adrian berusaha menjelaskan kepada Bella tentang Veronica. Tapi Bella tidak mau mendengarkannya. Dan Bella berkata, jangan terkejut di saat kamu bangun, kamu tidak menemukan saya lagi. Ah, estoy exagerando. Sí. No puedo hablar con los músicos de mi orquesta. Sí, claro. Problema si la cagas. No te asustes cuando un día esto se levantes y yo no esté a tu lado. Saat Bella mengecek handphone Adrian, dia menemukan beberapa pesan yang dikirim Adrian kepada Veronica. Mereka pun mulai berdebat lagi. La violinista está con Verónica. ¿Mi teléfono? Respóndeme. No tengo nada con ella. Entonces, ¿para qué tonteas con ella? Todos tonteamos. Bella pun menceritakan masalahnya kepada Emma, si pemilik rumah. Lalu Emma menyarankan Bella untuk mengetes kesetiaan Adrian. Una mente prodigiosa me enamoró con ella. Puedes creer. Si me muriese o algo así. ¿Cómo reaccionaría Adrián? ¿Por qué no lo pones a prueba? ¿Cómo a prueba? Sí. Bella pun setuju dengan saran Emma untuk menguji kesetiaan Adrian. Lalu Emma mengajak Bella untuk melihat sebuah kamar rahasia. Daje acústico a prueba de todo. Es totalmente hermético. Con este parlante se puede escuchar todo lo que pasa afuera. Esto es una locura. No entraba aquí desde mucho tiempo. Bella pun sangat excited dengan rencananya. Ia pun mulai merekam sebuah pesan buat Adrian. Ketika ia melihat mobil Adrian pulang, ia pun dengan cepat memasuki kamar itu. Tanpa ia sadari, ia telah menjatuhkan kunci kamar itu. Decírtelo a la cara. Aunque quizás... Y además creo que esto es lo mejor para los dos. Por favor. Setibanya di rumah, Adrian melihat rekaman yang ditinggalkan Bella. Dia pun mulai memutar video rekaman Bella. Hola, Adri. Esto no es fácil. Adrian mulai sedih dan kesal. Bella mulai senang melihat reaksi Adrian yang sedih. Saat Adrian kesal, Bella ingin keluar dan mengakhiri permainan itu. Tapi dia baru sadar kalau kunci kamar itu terjatuh saat dia terburu-buru masuk ke kamar itu.
Belen mulai bingung, dia mulai berteriak dan memukul cermin tapi usahanya sia-sia karena kamar ini dirancang khusus buat ketenangan. Saat Adrian membuka keran air, Belen terus berteriak dan tak sengaja menendang pipa air yang membuat air bergetar. Belen sadar dari getaran air bisa membuat tanda adanya sesuatu di balik cermin. Tetapi sayangnya Adrian tidak menyadarinya. Malam itu Adrian yang lagi sedih dan kesal pun pergi ke bar. Setibanya di bar dengan wajah Adrian yang begitu sedih, membuat perhatian seorang gadis yang bernama Fabian, tak lain adalah seorang gadis yang bekerja di bar tersebut. Ya vamos a cerrar. Saat keluar dari bar, Adrian dalam keadaan mabuk. Ia tak sengaja menabrak seorang pria yang berdiri di parkiran yang menyebabkan perkelahian. Karena Adrian sedang mabuk, cewek yang bekerja di bar itu langsung keluar dan menolong Adrian. Dia menanyakan alamat Adrian untuk mengantarnya pulang. Lagi-lagi Adrian yang sedang mabuk tak tahu menjawabnya. Akhirnya cewek itu membawanya pulang ke rumahnya. Saat terbangun, Adrian berada di rumah cewek yang bekerja di bar itu. Cewek itu pun langsung memperkenalkan diri kepada Adrian. Adrian yang agak sedikit bingung, tidak banyak berbicara, hanya ingin berpamitan pergi. Yo soy Fabiana. ¿Cómo sabes cómo me llamo? Es que me tengo que ir, de verdad. Gracias. Selesai kerja, malam harinya Adrian kembali lagi ke bar itu. Kali ini Adrian datang ke bar itu untuk mencari Fabiana dan untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Whisky con un solo hielo. Y también quería darte las gracias, porque me ayudaste. Y no... ¿Te quieres sentar un rato conmigo? No, no puedo. Sebagai ucapan terima kasih, Adrian membawa Fabiana ke tempat ia bekerja sebagai orkestra. Mereka pun menjadi akrab dan menjalin hubungan. Ya. Primero va cuerda, ¿vale? Violines. Me gusta verlo así. Singkat cerita, Adrian membawa Fabiana pulang ke rumahnya. Mereka begitu romantis. Belen yang berada di balik cermin sangat terkejut melihat Adrian dengan seorang wanita. Belen berteriak dan menangis. Ini sangat menyakitkan. Belen tak menduga Adrian begitu cepat melupakannya. Di pagi hari saat Fabiana ingin menyikat giginya, dia merasa ada suara dari bawah wastafel. Fabiana pun mencoba mendekatkan telinganya ke arah wastafel ingin mengetahui suara apa itu. Tapi setelah itu dia mengabaikannya. Saat sedang mandi, Fabiana merasa ada yang aneh. Dia melihat air bergetar. Dia pun mulai merasa takut. Lalu dia menceritakan kepada Adrian ada sesuatu di rumah ini. Dia mengatakan ada hantu di rumah Adrian. No quiero volver a quedarme sola en esta casa. ¿Qué tal que me haya pasado algo grave? Yo creo que hay un fantasma. Adrian pun tersenyum mendengar cerita Fabiana. Lalu Fabiana mengajak Adrian mendekatkan telinganya ke arah wastafel. Adrian pun melakukannya. Namun Adrian mengatakan itu hanya suara angin dari luar. Adrian membuat sedikit lelucon untuk menghibur Fabiana. Akhirnya Fabiana pun tersenyum kembali. Di sini terlihat Fabiana begitu gembira. Ia pun jumping on the bed. Di saat Fabiana jumping, ia melihat sebuah kunci. Tapi Fabiana mengenangkannya sebagai kalung. Belen yang terkunci di kamar rahasia itu pun terus berteriak, tapi tetap saja tidak ada yang bisa mendengarkannya. Ahora piensa, Fabiana, escucha, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? No te la pongas, te collar, no.
Keesok harinya di saat Febiana mandi, ia pun merasa ada yang aneh. Ia mulai tersiram air panas, lalu ia pun mulai mendengar suara dari bawah wastafel itu. Di saat Febiana berkeliling di halaman rumah Adrian sambil makan buah, ia tak sengaja membuang biji buah yang dimakannya ke kolam yang berada di belakang rumah Adrian. Lalu ia melihat ada gelembung di saat dia melempar biji buah itu ke kolam. Di saat itu Febiana teringat akan suara yang berasal dari wastafel itu. Karena penasaran, Febiana mengisi air di wastafel itu. Ia pun mulai berkata ingin meminta tanda. Belen yang mengetahui itu sangat bergembira. Ia pun mulai memukul pipa air itu untuk menandakan adanya orang di belakang cermin. ¿Estás hablando conmigo? Febiana begitu terkejut mengetahuinya ada orang di balik cermin. Belen pun begitu bergembira dan berpikir Febiana akan membantunya keluar. Adrián, ¿eres tú? ¡Vamos, Fabiana! ¿Estás muerta? Febiana berusaha untuk mencari pintu menuju kamar itu. Dengan bantuan Hans, anjing si pemilik rumah, akhirnya Febiana menemukan pintu menuju kamar itu. ¡Al armario, Fabiana! ¡El armario! ¿Cómo coño te lo digo? Di saat Febiana menemukan lubang kunci kamar itu, ia pun sadar kunci yang ditemukannya itu bukanlah kalung, tapi adalah kunci untuk membuka kamar tersebut. Tetapi di saat Febiana ingin membuka kamar itu, ia mengurungkan niatnya karena takut kehilangan Adrian. ¡Fabiana, qué haces! Belen yang melihat Febiana mengurungkan niatnya untuk membuka pintu kamar tersebut, ia pun terus berteriak dan menangis dan bertanya kenapa Febiana tidak ingin membukakan pintu untuknya. Malam harinya Febiana melihat Adrian yang murung. Ia pun agak bingung dengan keputusan yang diambilnya. Keesok harinya Febiana mulai mengajak Belen berbicara dengan cara membuka air panas shower. Setelah cermin beruap, Febiana mulai menulis kalimat untuk Belen. Tapi tidak ada respon dari Belen. Febiana mulai merasa bingung. Keesok harinya, di saat Adrian kerja, bel pintu rumah Adrian berbunyi. Saat Febiana membuka pintu, ternyata yang datang seorang pria tak lain adalah teman Febiana sendiri. Dia memberikan Febiana amplop yang berisi foto-foto Adrian bersama perempuan lain. Febiana mulai termenung sesaat. Tak berharap banyak lagi, Febiana membuka pintu kamar tempat Belen terkurung. Dia masuk dan melihat Belen terbaring di tempat tidur. Febiana mendekat dan memanggil Belen. Belén. Tapi tiba-tiba Belen membuka matanya dan memukul kepala Febiana dengan keras. Febiana pun pingsan. Belen pun dengan cepat mengambil kunci kamar itu dari tangan Febiana. Dia pun langsung keluar dari kamar itu dan menutup pintu kamar itu. Saat Adrian pulang, dia melihat fotonya saat bersama Belen tergantung di cermin dan sebuah kunci.